Maka mengatakan harta hanya bisa membeli makanan enak, tapi nggak bisa membeli enaknya makan. Harta hanya bisa membeli tempat tidur yang enak, tapi tidurnya itu sendiri nggak bisa dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia yang berakal pasti menginginkan kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tidak ada manusia menginginkan kecelakaan, kesengsaraan, kepayahan dunia dan akhirat. Tapi banyak manusia yang keliru di dalam mencari kejayaan kebahagiaan. Menyangka kejayaan kebahagiaan kalau dalam harta yang banyak, ringgit yang banyak. Apa sih yang bisa dibeli dengan harta? Harta hanya bisa membeli makanan enak, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Makanan enak bisa dibeli, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Ada seorang dari barat sana, kaya raya, mengadakan pesta, mengundang orang banyak. Makanannya enak-enak karena orang kaya. Tapi dia sendiri nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gula. Maka makanannya hanya bubur. Bubur bersama telur di dadar istilahnya. Hari-hari hanya bubur dengan telur saja, bosan. Maka mengatakan harta hanya bisa membeli makanan enak, tapi nggak bisa membeli enaknya makan. Harta hanya bisa membeli tempat tidur yang enak, tapi tidurnya itu sendiri nggak bisa dibeli. Tidur itu nggak bisa dibeli. Orang kalau nggak bisa tidur, repotnya nggak karu-karuan. Orang nggak bisa tidur. Belum tentu orang berada di hotel-hotel mewah tidurnya nyenyak, belum tentu. Lebih enak berada di masjid dengan orang tabligh ini tidurnya enak sekali. Ada seorang di Swedia. Di Swedia ini karena banyaknya orang yang bunuh diri, maka diadakan satu tempat, diperbolehkan bunuh diri tempat. Ada dengan cara dipenggal, ada dengan cara di kursi kursi listrik, ada dengan cara beberapa cara. Satu saat ada karkun itu iseng masuk di dalam tempat bunuh diri. Loh, kok ada namanya Abdullah ingin bunuh diri? Abdullah kok ingin bunuh diri? Jam sekian, tanggal sekian. Maka jam sekian, tanggal sekian dia dicegat bahasa Jawanya itu di situlah dia untuk menunggu. Ternyata benar ada orang wajah Arab datang. Tanya, Pak, nama siapa? Saya namanya Abdullah. Nah, ini yang mau bunuh diri. Targib untuk ke masjid. Nggak mau targib lagi, nggak mau. Akhirnya dikatakan, ini saya sudah masanya bunuh diri. Sudah begini, Pak, nanti ke masjid dulu, nanti kalau mau bunuh diri diteruskan, saya istilahnya dibayarkan gitu loh, dibayarkan. Tapi kalau sudah kadung bunuh diri nggak bisa ke masjid, Pak. Ya sudah, mau diajak ke masjid. Tek di masjid pas ada taklim di situ. Taklim, maka ikut taklim langsung tidur. Tidur 2 hari 2 malam lebih tidurnya. Insyaallah. Waktu bangun dia kaget, loh, saya ini di mana? Berada di masjid. Loh, sampean kok bisa di masjid ini gimana saya? Bapak mau bunuh diri. Oh iya, saya ini. Ceritanya saya ini 20 hari nggak bisa tidur. 20 hari lebih nggak bisa tidur. Orang itu kalau nggak bisa tidur rusak. Jaringan-jaringannya rusak. Jadi badan itu terasa berat sekali, terasa sakit sekali. Maka karena terlalu sakit ingin bunuh diri saja. Keluarganya mengizinkan, tapi tahu-tahu ketemu karkun, masuk masjid tidur. Ya bangun tidur sudah nggak ingin bunuh diri lagi, sudah tidur, sudah enak. Singkat cerita mau 3 hari, diajak 3 hari mau, insya Allah. Setelah 3 hari ini pulang, orang rumah kaget, ini Abdullah sudah bunuh diri kok pulang lagi ini? Bener Abdullah atau bukan ini? Enggak, saya ini Abdullah, saya ini enggak jadi bunuh diri, ceritanya gini. Oh, malah senang.
malah senang. Tadinya takut, akhirnya malah senang. Setelah itu cerita ini berkembang. Tetangga-tetangga akhirnya didengar oleh wartawan. Maka ditulis dalam surat kabar. Setelah ditulis oleh surat kabar, terbaca oleh pemerintah. Maka pemerintah ini membikinkan bilik dalam tempat bunuh diri ini, ada bilik untuk karkun. Biar nanti kalau ada yang bunuh diri supaya dibujuk lagi. Karkun tambah kerjaan. Ini ceritanya orang bisa membeli tempat tidur tapi tidak bisa membeli tidur. Tidur nggak bisa terbeli. Subhanallah. Jadi tidur itu nikmat sekali tidur itu. Orang punya istri cantik, cantik jelita baru lagi, tapi ngantuk. Kira-kira gimana? Ya enak tidurnya, masya Allah. Enak tidur. Ingin dari Amerika sampai Malaysia ingin melihat-lihat, tahu-tahu ngantuk, tetap ingin tidur saja. Lapar, anak kecil nangis karena kelaparan, lapar sekali, tapi ngantuk. Sudah diberi makanan tidur saja. Jadi tidur ini masya Allah. Sebetulnya enaknya tidur itu di mana toh? Enaknya tidur itu waktu tidur nggak terasa. Belum tidur. Setelah tidur sudah selesai. Kok terasa nikmat itu di mana? Waktu tidur nggak terasa. Enaknya tidur itu sebetulnya karena ngantuk ini penyakit ditidurkan. Jadi enak. Masya Allah. Ngantuk ini penyakit. Ditidurkan jadi enak. Coba sekarang disuruh tidur 2 hari 2 malam. Apalagi 10 hari 10 malam. Repot maka Allah SWT. Jadi nikmat dunia itu hanya kayak gitu saja. Karena ngantuk ditidurkan jadi enak. Orang ingin ingin ke WC. Sangat ingin sekali. 1 jam, 2 jam. Setelah itu, setelah 3 jam melihat WC langsung duduk keluar. Nikmat sekali. Karena ingin 2. Jadi keluarnya itu nikmat sekali. Coba sekarang 2 terus-terusan. Wah ya repot maka Allah SWT. Jadi nikmat itu karena hilangnya penyakit. Lapar ini penyakit, maka makan jadi nikmat. Coba sekarang sudah kekenyangan suruh makan terus. Jadi repot. Dunia itu kayak gitu. Pertama adalah hilangnya penyakit. Kedua nikmat semu. Nikmat semu itu apa? Seperti nikmat orang juara tinju, tahu ya? Jotosan. Wah, menang. Kalau sudah menang, terus nikmat itu, dia akan menang seterusnya. Tidak. Jotosan itu yang menang saja bonyok, apalagi yang kalah. Bonyok itu apa? Rusak. Iya, yang menang saja rusak, apalagi yang kalah. Dan kalau sudah menang selamanya? Tidak. Yang ingin jotos itu, yang ingin ngantemi itu antri. Penantang sampai 10, 20, 50 nantangi terus. Juaranya nggak boleh gonta-ganti, penantangnya gonta-ganti. Ya akhirnya jatuh lagi juaranya ini, ganti lagi kayak. Itu dapu sih kok maunya gitu loh, masya Allah. Enaknya tidur itu di mana? Tidur ini sebetulnya akhul maut, saudaranya mati. Orang itu kalau mau mati, di mana saja mati. Orang di mana saja kalau mati. Malaikat mati nggak melihat ini baru senang-senang, jangan dibunuh dulu. Enggak. Pokoknya masanya mati. Maka di surga tidak ada mati lagi. Tidak ada tempat tidur di surga lebih enak daripada dunia seisinya, nggak ada itu. Padahal di dunia nampaknya enak, tapi sebetulnya itu bukan nikmat, itu saudaranya mati itu. Harta hanya bisa membeli rumah mewah, tapi ketenangan di dalam rumah nggak bisa dibeli. Ketenangan dalam rumah, ketentraman dengan istri, ini nggak bisa dibeli. Banyak orang istrinya cantik malah susah. Bukan kalau punya istri cantik juga senang, belum tentu. Istrinya cantik malah susah. Karena istrinya minta anu, nggak mau diginikan, mau dicerai cantik, nggak dicerai ngerepotin, ini kan ngerepoti semua ini sama Allah Subhanahu wa taala. Harta hanya bisa membeli obat-obatan, tapi tidak bisa membeli kesehatan.
Harta hanya bisa membeli obat-obatan. Obat-obatan bisa dibeli, tapi kesehatan nggak bisa dibeli. Subhanallah. Nikmatnya sehat ini yang tahu orang sakit. Nikmatnya sehat. Saya punya kawan ini harus diamputasi, dipotong apa itu? Kakinya. Kakinya dipotong. Di rumah sakit. Saya tanyai, sakit nggak dipotong? Ya sakit. Dipotong nggak sakit? Sakit. Dia sudah kakinya hilang, rasa sakit masih bayar. Itu. Dan jadi jalannya ya nggak enak. Masya Allah. Itu. Kakinya hilang. Hilang kaki kan repot. Sakit dipotong. Bayar. Mahal lagi itu. Kita ini nggak sakit, nggak hilang, nggak bayar. Kok nggak mau syukur itu loh. Masya Allah. Insya Allah semua mau syukur. Insya Allah. Mau syukur. Jalan kaki 4 bulan, Masya Allah. Ini baru syukur ini kalau jalan kaki 4 bulan itu. Sudah berapa bulan kita ini untuk bermaksiat, dan berapa bulan kita untuk jalan kaki taat pada Allah Ta'ala? Belum pernah, Masya Allah. Maka niat semua jalan kaki ya, untuk mensurgi kaki. Yang tahu nikmatnya sehat ini orang sakit. Ini baru tahu nikmatnya sehat. Masya Allah. Inilah doa Allah SWT. Orang dituduh sok duri, matanya sedikit saja, ditusuk duri, sudah sakitnya. Kalau dokter tidak bisa nambani, maka dunia seisinya nggak punya arti. Kalau dokter nggak bisa nambani dengan sakit yang mata itu, sakit, ini dunia seisinya nggak punya arti. Orang punya Malaysia seisinya, dunia seisinya, sakit nggak bisa kentut. Kira-kira gimana? Ini Malaysia mau dikorbankan untuk kentut. Masya Allah. Ini. Tapi waktu kayak gini nggak tahu harganya sehat. Orang di rumah sakit berapa saja dikorbankan untuk. Iya. Masya Allah. Inilah doa Allah SWT. Ada 5 perkara yang tahu hanya orang 5. Pertama orang sakit yang tahu harganya orang sehat. Orang sehat tahu harganya orang sakit. Kedua orang senggang yang tahu harganya orang sibuk. Orang mau sibuk, senggang ini nikmat. Sibuk. Terus yang tahu harganya orang muda ini setelah tua. Setelah tua ini tahu harganya orang muda. Masya Allah. Waktu muda ini seakan-akan wah saya tak kerja habis-habisan untuk umur tua, untuk masa depan. Iya. Banyak sekarang anak-anak muda kerja habis-habisan untuk masa depan. Masa depan itu apa? Kalau masa depan itu tua, belum tentu. Pertama belum tentu tua. Kedua, setelah tua pun untuk apa? Saya ini sudah berada di masa depan, wahai anak muda. Tidak ada apa-apanya masa depan itu. Saya ini sudah di masa depan, ya. Kalau dikatakan tua, saya ini sudah tua, tidak ada apa-apanya tua itu. Kenapa harus dipersiapkan dengan begini-begitu? Masa depan yang pasti itu kuburan, itu mas sudah benar. Kuburan ini masa depan yang pasti. Ini, kalau tua belum tentu. Banyak anak muda mati. Adik saya sudah meninggal dunia semua, saya malah belum. Masya Allah itu. Jadi masa depan yang pasti itu kuburan, mahsyar, sirat. Nanti yang tahu nikmatnya hidup itu orang mati. Setelah mati baru tahu nikmatnya hidup. Masya Allah. Ini ada Allah. Sekarang di mana letak kejayaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat? Allah Maha Kuasa. Bukan di dalam kekayaan. Kalau dalam kekayaan di mana-mana orang kaya lebih sedikit daripada orang fakir. Bukan dalam pangkat. Oh, pangkat itu malah yang jadi presiden Malaysia hanya 1 saja. Iya, Perdana Menterinya 1 saja. Nanti kepala negeri hanya 9 saja. Berapa di sini? 13 entah berapa. Nanti jadi bukan dalam pangkat, bukan di dalam harta. Terus di mana? Fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratullahi lati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dalam fitrah.
hanifa, lidini agama hanifa yang lurus, yang bersih, yang suci. Fitratullah ini merupakan fitrah dari Allah Ta'ala. Kejayaan, kebahagiaan apabila sesuai dengan fitrah. Fitrahnya burung terbang, burung dalam sangkar, maka dia ingin terbang terus. Kalau burung dalam sangkar ini, karena fitrahnya terbang. Walaupun kalau terbang kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, disangkar diberi makan terus, tapi tetap nggak senang. Fitrahnya harimau di hutan, harimau masuk kota, wah bingung, karena tidak sesuai dengan fitrah, bingung. Nah, apalagi dalam kerangkeng, dalam sangkar, harimau dalam sangkar, dalam apa itu kebun binatang, yo tambah nggak sesuai dengan fitrah. Fitrahnya ikan dalam air, ikan keluar dari air menggelepar karena tidak sesuai dengan fitrah. Fitrahnya manusia dalam agama, manusia tidak dalam agama menggelepar. Manusia tidak dalam agama menggelepar, menyangka kalau di pantai-pantai ada kebahagiaan, kejayaan. Dari Eropa pergi ke pantai Malaka untuk melihat apa itu ombak di sana. Kayak gitu 1 jam 2 jam senang, 1 hari 2 hari bosan. Ganti pantai Pasir Gudang sana 1 jam 2 jam senang, 1 hari 2 hari bosan. Pantai Trengganu, pantai-pantai di dunia sama saja. Ombaknya kayak gitu-gitu aja. Iya. Pantai-pantai di dunia ombaknya, di Indonesia, di Amerika itu ombaknya juga kayak gitu. Nggak ada ombak yang, kalau ombak tsunami itu baru berbeda itu. Tapi malah mematikan Allah SWT. Ini kalau ombak biasa itu lihat gunung-gunung, gunung-gunung di mana-mana kayak gitu-gitu aja. 1 jam 2 jam senang, 1 hari 2 hari bosan. Lihat sawah-sawah, pemandangan-pemandangan indah itu sebenarnya ngapusi semua itu, bohongan semua itu. Bukan di situ letak kejayaan kebahagiaan, tapi namanya menggelepar. Wah sudah pokoknya ubah. Itu. Allah. Sebetulnya di mana letak kejayaan kebahagiaan? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza. Faza ini dalam bahasa Arab fi'il madhi menunjukkan tahaqququl wuqu', pasti terjadi. Diberi qad lagi, pasti dan pasti lagi. Fauzan, pasti lagi. Azimah, besar lagi. Besar. Kalau yang mengatakan besar anak kecil, mungkin 100 ringgit sudah besar anak kecil. Kalau yang mengatakan itu kepala desa, kepala kampung, maka 100.000 ringgit atau 100 juta ringgit sudah besar. Kalau Perdana Menteri mungkin 100 miliar baru besar, 100 triliun baru besar. Sekarang kalau yang mengatakan besar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira berapa? Dunia seisinya bagi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Dunia seisinya. Siapa bisa menimbang sayap nyamuk? Seberat-berat sayap nyamuk itu tidak bisa ditimbang. 1000 sayap nyamuk tidak akan, apa itu? Timbangan itu sampai ubah itu tidak. Saking ringannya, ditiup 1 tiupan, itu saja sudah mabur semua itu sayap nyamuk. Karena ringannya. Itu dunia seisinya bagi Allah hanya sebesar sayap nyamuk. Rebutan sebesar sayap nyamuk. Masya Allah. Rebutan sayap nyamuk. Nikmat Allah Ta'ala ini bertingkat-tingkat. Nikmat Allah Ta'ala tingkat paling rendah itu nikmat keduniaan. Tingkat paling rendah. Saking rendahnya nikmat keduniaan, sehingga orang-orang kafir pun diberi. Musuh-musuh Allah Ta'ala diberi. Karena rendah. Kita punya tetangga yang sering menggunjing kita, memfitnah kita. Tetangga minta sampah. Pak minta sampah ya. Oh silakan. Semua Pak, oh ya silakan. Tetangga minta sampah yang sering menggunjing kita beri. Karena sampah kita nggak senang pada sampah. Coba Pak minta uang 100 ringgit saja. Apa? Hari-hari gunjing 100 ringgit. Kalau sampah kita beri. Allah apa? Dunia di sisi Allah nggak berharga seperti sampah di sisi kita. Maka orang-orang kafir musuh-musuh Allah diberi saja. Tapi kita malah berebut
Masya Allah. Anak kecil nggak akan berebut jadi presiden. Anak kecil rebutan permen. Iya. Wah, kalau kita ini rebutan dunia ya seperti anak kecil rebutan permen itu, maka Allah SWT, rebutan gula-gula. Nikmat paling rendah sehingga orang kafir, fasik, munafik semua diberi. Semua manusia di dunia diberi. Nanti lebih tinggi daripada nikmat keduniaan adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan lebih tinggi daripada nikmat keduniaan. Ini kebanyakan orang diberi, yang sakit sedikit, yang di rumah sakit itu sedikit. Yang orang sehat. Nah, orang punya dunia seisinya, Malaysia seisinya, tidak bisa kentut, tadi sudah saya terangkan, hilang itu kenikmatan apa itu keduniaan, ganti nikmat kesehatan. Allah, jadi sehat-sehat, tapi yang tahu nikmatnya sehat orang sakit tadi. Kalau saya pernah punya kenalan itu selalu mengeluh, dosa saya ini apa? Saya katakan ya banyak Pak. Ya apa? Marah, saya takut itu nggak jadi, sudahlah. Nggak terasa punya dosa. Kita itu banyak dosa. Oh banyak toh Pak Kiai. Oh nggak tahu toh. Masya Allah. Nanti saya terangkan. Nikmat yang ketiga yang lebih besar daripada yang kesehatan, nikmat agama. Nikmat agama lebih tinggi daripada nikmat kesehatan. Orang sakit paru-paru paling-paling mati. Orang sakit jantung paling-paling mati, sakit perut paling-paling mati. Kalau sakit agamanya paling-paling masuk neraka. Oh, jangan paling-paling, berat beneran kok paling-paling itu. Selamanya lagi.